Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Asilaska, kelas 12 Ramin. Di sini saya akan membacakan hasil resume novel saya. Saya meresume novel yang berjudul Lumpuh karya Terelie. Di novel ini menceritakan 3 orang sahabat, Raib, Seli, dan Ali, yang menjalankan misi untuk menyelamatkan Miss Lina, guru matematika mereka. Miss Lina ditangkap oleh seorang yang bernama Lumpuh. Ia memiliki teknik melumpuhkan lawan, dan Miss Lina ditangkap oleh Lumpuh karena ia terlibat dalam pencurian cawan keabadian 18 tahun yang lalu di Klan Nebula, yang menyebabkan 98% penduduk klan tersebut gugur karena diserang oleh kumpulan raksasa. Lumpuh mengatakan bahwa ia berjanji akan mengambil kekuatan dunia paralel yang dimiliki oleh para pemilik kekuatan. Mereka bertiga menuju Klan Nebula, menuju kampus Akademi Bayangan Tingkat Tinggi, dan menemui Master Ox, yaitu pemimpin akademik bayangan tingkat tinggi. Mereka ingin menanyakan keberadaan Tamus kepada Master Ox. Awalnya Master Ox keberatan, namun pada akhirnya Master Ox memberitahukan kepada mereka lokasi Tamus yang berada di distrik gunung-gunung terlarang. Mereka menuju distrik tersebut dan menelusuri kawasan tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah gua di salah satu lereng gunung di distrik gunung-gunung terlarang. Setelah 2 hari penelusuran, mereka memasuki gua tersebut dan akhirnya menemukan sebuah kastil megah di ujung gua yang merupakan tempat tinggal Tamus. Sesampai di sana, mereka tidak disambut dengan hangat. Tamus dan Falataratana 4 menyerang mereka yang sedang berada di kapsul terbang. Ali berusaha memberitahukan kepada Tamus bahwa ia adalah salah satu orang yang akan dicari oleh Tamus dicari oleh Lumpuh karena Tamus salah satu orang yang terlibat dalam pencurian cawan keabadian 18 tahun yang lalu. Sebelumnya Tamus tidak percaya, namun tiba-tiba di halaman kastil muncullah portal, dan dari portal tersebut keluarlah seorang yang bernama Lumpuh. Lumpuh menatap tajam ke arah Tamus dan Falataratana 4, kemudian menyerang mereka dengan membabi buta. Akhirnya Tamus dan Falataratana 4 terkapar tidak berdaya. Kemudian Lumpuh menghapus kode genetik milik Falataratana 4 yang menyebabkan ia tidak memiliki kekuatan dunia paralel lagi. Saat Lumpuh ingin mendekati Tamus, Ali segera menyelamatkan Tamus, membawa ia masuk ke dalam kapsul terbang, kemudian pergi menjauh dari kawasan tersebut. Tamus membawa mereka bertiga menuju distrik sungai-sungai jauh ke tempat peninggalan kapal ekspedisi klan Aldebaran 40.000 tahun yang lalu. Mereka bertiga sangat terpesona atas melihat kapal tersebut, kemudian turun tanpa menyadari bahwa Tamus masih berada di dalam kapsul terbang mereka. Setelah menyadari bahwa Tamus membawa pergi kapsul terbang mereka, mereka hanya bisa pasrah dan memutuskan untuk melihat-lihat dan mencari sesuatu yang mungkin saja terdapat
sebuah solusi mengatasi teknik lumpuh yang dimiliki oleh lumpuh. Setelah berjam-jam mereka menelusuri kapal tersebut, mereka tidak menemukan apapun. Mereka memutuskan untuk mengikuti Tamus dan melacak keberadaan kapsul terbang mereka di ibu kota distrik Sungai-Sungai Jauh. Setelah sampai di ibu kota distrik Sungai-Sungai Jauh, mereka meretas jaringan data, melacak lokasi ILI, ternyata melacak lokasi kapsul terbang. Ternyata kapsul terbang mereka sedang berada di distrik Padang Senyap. Keesokan harinya mereka pergi ke distrik Padang Senyap dan menuju ke arah utara distrik tersebut, berhenti di atas tanah yang bawahnya terdapat ruangan basement. Memasuki ruangan tersebut, mencari sebuah solusi yang dapat dibilang adalah otak dari kapal peninggalan klan Aldebaran tersebut, yang mungkin berisi file, informasi, atau apapun. Setelah mencari di ruangan basement tersebut, mereka tidak menemukan apapun dan memutuskan untuk keluar dari basement tersebut. Saat ingin menuju tangga keluar, tiba-tiba dari dalam ruangan muncul robot beruang besar. Robot beruang besar tersebut bangun ketika mendeteksi ancaman dari Seros yang tidak dikenal yang berasal dari keringat Ali yang menetes kemudian mengenai sensor ultra mininya. Mereka bertiga bertarung habis-habisan melawan robot beruang besar tersebut, hingga pada akhirnya mereka bertiga terkapar tidak berdaya. Saat robot beruang tersebut mendekati ke arah Ali, Raib yang masih tersisa tenaganya berteriak kemudian berdiri di depan Ali untuk melindunginya. Saat berdiri di depan Ali, robot tersebut menghentikan serangan, matanya berkedip pelan, dan tidak lama kemudian robot tersebut berubah menjadi kotak logam. Akhirnya mereka bisa keluar dari ruangan basement tersebut dengan aman. Mereka memutuskan untuk meretas jaringan data dan melacak lokasi kapsul terbang mereka lagi di ibu kota distrik Padang Senyap. Ternyata kapsul terbang mereka berada di kota Tisri, ibu kota dari klan Bulan, tepatnya di subdistrik KMPNG RMBTN. Keesokan harinya mereka pergi ke subdistrik tersebut. Ternyata lokasi terakhir kapsul terbang mereka tepat berada di atap gedung sebuah apartemen. Awalnya mereka bingung karena tidak ada apapun di atap gedung tersebut selain corong asap yang terhubung dengan penghuni lantai tersebut. Penghuni lantai 5 apartemen tersebut. Mereka menuju unit lantai 5 dan bertemu dengan seseorang yang bernama Ens. Ia adalah ilmuwan klan Bulan. Ternyata benda yang mereka cari yang merupakan otak dari kapal peninggalan ekspedisi tersebut ada bersama Ens. Ternyata Tamus telah memintanya untuk menerjemahkan dan mencari 3 buah hal. Yang pertama adalah sesuatu tentang sistem pertahanan, kedua sesuatu tentang teknik melumpuhkan, dan yang terakhir bagaimana cara mengatasi teknik tersebut. Namun proses datanya masih 70% dan akan selesai 8 jam lagi. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Ilo karena Ens tidak ingin diganggu ketika ia sedang mengerjakan beberapa pekerjaan, dan kemudian mereka juga bosan menunggu di apartemen Ens.
Sepulangnya dari rumah Ilo, dari kejauhan terlihat kapsul terbang mereka sedang berada di gedung apartemen milik Ains. Mereka bergegas menaiki anak tangga menuju atap gedung, namun sesampai di atap gedung, kapsul terbang mereka telah dibawa pergi lagi oleh Tamus entah di mana. Tidak lama kemudian, selang beberapa detik, muncullah portal dari jalan di dekat gedung apartemen milik Ains tersebut. Dari portal tersebut keluarlah seorang yang bernama Lumpuh, orang yang sama seperti yang ada di kastil di distrik Gunung-Gunung Terlarang. Lumpuh menatap tajam ke arah mereka bertiga dan menyerang mereka bertiga dengan membabi buta hingga akhirnya mereka bertiga terkapar tidak berdaya karena tenaga mereka sudah habis. Lumpuh mendekati Ali. Ia melakukan teknik melumpuhkan kepada Ali, menghapus kode genetik yang menyebabkan Ali tidak memiliki kekuatan dunia paralel lagi. Saat ia mendekati Sally untuk melakukan hal yang sama, muncullah cahaya yang sangat terang yang ternyata itu adalah Ains. Ains menyelamatkan mereka, bahwa mereka menjauh dari kawasan tersebut dengan menggunakan sebuah benda terbang mirip berbentuk paruh lancip. Ains membawa mereka ke kota Hine, salah satu kota terbesar di Klan Bulan, dan mendarat di atas apartemen lain milik Ains. Mereka tetap memutuskan untuk mengikuti Tamus yang telah membawa kapsul terbang mereka pergi dan tetap akan menyelamatkan Miss Lina, guru matematika mereka. Sebelum mereka pergi, Ali mengcopy data yang sudah diterjemahkan oleh Ains. Data tersebut menampilkan 3 baris kalimat, namun hanya beberapa kata saja yang dapat diterjemahkan. Pada baris pertama, hanya terbaca 4 kata, genetik, DNA, kotak, logam. Baris kedua, 2 kata, menulis dan menghapus. Baris ketiga, 3 kata, sar, tang, put. Akhirnya mereka melacak lokasi kapsul terbang mereka yang ternyata sedang berada di distrik sungai-sungai jauh, tepatnya di tempat peninggalan kapal ekspedisi Klan Aldebaran 40.000 tahun yang lalu. Mereka pergi ke sana dengan menggunakan paruh lancip yang dipinjamkan Ains kepada mereka. Mereka memasuki kembali ruangan kapal tersebut dan menemukan Tamus yang sedang mengotak-atik kotak logam yang sama bentuknya seperti yang ada di ruangan basement di distrik Padang Senyap. Tidak lama kemudian muncullah portal di langit-langit ruangan tersebut dan keluarlah Lumpuh dari portal tersebut. Lumpuh menatap tajam ke arah Tamus dan menyerang Tamus. Lama-kelamaan tenaga Tamus terkuras dan akhirnya Raib dan Sally memutuskan untuk membantu Tamus dan terjadilah pertarungan hebat di dalam ruangan itu. Awalnya Tamus, Raib dan Sally dapat melakukan perlawanan, namun lama-kelamaan tenaga mereka terkuras dan hanya bisa bertahan dan berlindung dari serangan Lumpuh. Sedangkan tenaga Lumpuh tidak terlihat berkurang sedikit pun. Ia malah semakin kuat menyerang mereka tanpa ampun. Tenaga mereka akhirnya sudah terkuras banyak. Lumpuh mendekati Tamus yang terkapar tidak berdaya melakukan teknik melumpuhkan, menghapus kode genetik milik Tamus yang menyebabkan ia tidak memiliki kekuatan dunia paralel lagi. Kemudian
lumpuh mendekati Sally, ingin melakukan hal yang sama lagi, namun tiba-tiba dari dalam ruangan muncullah sebuah portal lagi, dan keluarlah dari portal tersebut dua orang yang bernama Kosong dan Lambat. Kosong dan Lambat membantu Raib dan Sally untuk melawan lumpuh, dan seperti yang diduga, tenaga mereka cepat habis, sedangkan lumpuh tetap tetap memiliki tenaga, bahkan semakin kuat. Ternyata teknik melumpuhkan tersebut dapat menyerap serangan lawan dan menjadikannya sumber energi. Akhirnya mereka terkapar tidak berdaya. Lumpuh melakukan teknik penumpukan kepada Lambat, menghapus kode genetiknya yang menyebabkan ia tidak memiliki kekuatan dunia paralel. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Sally. Namun saat hendak mendekati Sally, Raib berteriak hingga sarung tangan bulan yang ia kenakan bersinar terang. Kosong menatap Raib dan mengatakan bahwa itu adalah benda pusaka yang dapat menghentikan lumpuh. Raib mencengkram tangan lumpuh yang ingin menghapus kode genetik Sally. Ia bertarung di sisi lain melawan lumpuh. Terlihat lumpuh menghapus huruf-huruf dan Raib berusaha menuliskan kembali huruf-huruf yang telah dihapus oleh lumpuh. Raib kemudian membelokkan teknik melumpuhkan ke arah lumpuh. Lumpuh melumpuhkan dirinya sendiri, namun ia tetap berusaha untuk menghentikan Raib, tapi usaha itu hanyalah sia-sia. Kode genetiknya sudah terhapus dan ia kehilangan seluruh kekuatan paralel yang dimilikinya. Akhirnya Kosong dan Lambat membawa lumpuh kembali ke klan Nebula, dan ternyata data yang diterjemahkan oleh Ens itu sangat sederhana. Kotak logam itu adalah sistem pertahanan kapal. Sesuatu tentang teknik melumpuhkan adalah menghapus dan menulis, dan cara mengatasinya adalah dengan sarung tangan putri yang dikenakan oleh Raib. Selanjutnya Raib, Sally, dan Ali memutuskan untuk membawa Thanos kembali ke kastil miliknya di distrik gunung-gunung terlarang. Dan yang terakhir adalah menjalankan misi mereka, yaitu menyelamatkan Miss Selina. Kosong mengatakan kepada mereka bahwa Miss Lina dikurung di salah satu gua di distrik sungai-sungai jauh. Setelah menyelamatkan Miss Lina, mereka kembali ke bumi dan melanjutkan aktivitas seperti semula. Sekian resume novel dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.